kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Jumat yang dimuliakan Allah, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu ini akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, sisa usia yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan tidak berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat hal apapun. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang Allah berikan umur yang panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjang umurnya tersebut digunakan kepada keburukan. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikurani, yang dikaruniai umur yang panjang, kemudian umur tersebut digunakan mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan yang paling baik manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur yang panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terkadang dalam doa tersebut kita sering katakan, Allahumma tawwil umurina, panjangkan umur kami Allah. Allah kasih panjang, tapi tidak diisi dengan amal soleh. Wa barik min amwalina, berkahi harta kami. Allah berkahi harta, tapi tak digunakan untuk agama. Doa yang baik, munajat yang bagus, tapi didekatkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya, orang yang dikurniai umur yang panjang Allah, namun tidak ada ditambahkan kebaikan, maka nanti akan dipertanya, la tadalu qadaman abdun hatta yus'alu an umrihi fima abnahu. Tidak akan bisa bergeser seorang hamba nanti di yaumil kiamat. Mau kaya, mau miskin, dulu dia dihormati, dulu dia dimuliakan, dulu dia disegani. Tapi nanti di padang mahsyar, kaki pun tak bisa bergerak, badan pun tak bisa berbalik, mata pun tak bisa berkedip. Kenapa? Hatta yus'alu an umrihi. Dan ditanya, apa yang ditanya? Umur. Kemana umur yang sudah kuberikan? Kemana umur yang sudah abaikan? Maka saat itu kita akan mengatakan sebenarnya mulai dari baligh sampai kita meninggal semua sudah tertulis, semua sudah terbukti ketika nanti malaikat akan menjelaskan, ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Apa katanya? Beruntunglah orang-orang nanti di padang mahsyar. Bahagia dia. Kenapa? Ia diberikan catatan, lalu dibacanya catatan itu penuh dengan istighfar katsiran, penuh dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, menangis pada saat itu, bahkan meneteskan air mata berdarah. Kenapa catatanku tak ada istighfar? Kenapa catatanku tidak ada amal soleh? Kenapa catatanku tidak ada dekat kepada Allah? Maka saat itu takkan bisa terulang kembali, takkan bisa lagi turun ke bumi kembali, tak bisa terhapus catatanku kembali. Saat itu akan kita pertanggungjawabkan